Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa saya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan membahas pertemuan ke-14 dan 15, yaitu berpikir dan belajar. Langsung aja saya akan share screen ya terkait dengan materi hari ini. Oke. Yang kita bahas pertama adalah tentang berpikir. Oke. Kita akan bahas berpikir dulu nih, ya teman-teman semua. Kita lihat pemahamannya dulu. Jadi berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Nah, berpikir juga merupakan aktivitas mental sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, tapi juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan serta emosi. Berpikir juga adalah proses tingkah laku menggunakan pikiran untuk mencari makna pemahaman terhadap sesuatu yang membuat pertimbangan dan keputusan atau termasuk juga penyelesaian masalah. Kita lihat berikutnya ada fungsi berpikir. Yang pertama ada pembentukan pengertian. Jadi manusia itu mengenal dua macam pengertian, yaitu pengertian empiris atau pengertian pengalaman dan juga pengertian rasionalis atau pengertian ilmiah. Pengertian empiris diperoleh dari pengalaman, ya dibentuk berdasarkan pengalaman dan pengamatan secara berulang. Sementara pengertian rasionalis atau logis diperoleh dari aktivitas berpikir secara sadar dan disengaja untuk memahami sesuatu. Pembentukan pengertian logis melalui 4 proses, yaitu proses analisis, proses komparasi, proses abstraksi, dan juga proses kombinasi. Yang pertama kita lihat nih, ada proses analisis, yaitu menguraikan unsur-unsur atau ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Kemudian ada proses komparasi, membandingkan unsur-unsur yang telah dianalisis sehingga didapatkan unsur yang sama, ya unsur yang bersifat umum dan unsur yang bersifat tambahan. Kemudian ada proses abstraksi, ya mengurangkan atau menyisihkan sifat-sifat yang tambahan dari sifat-sifat yang umum, sehingga yang ada hanya sifat-sifat umum saja. Kemudian ada proses kombinasi, yaitu sifat-sifat umum yang bersamaan kita rangkum, kemudian kita tetapkan menjadi suatu definisi. Fungsi berpikir berikutnya ada pembentukan pendapat. Jadi pendapat merupakan hasil proses berpikir dengan meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain, antara pengertian yang satu dengan yang lain yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Nah, proses pembentukan pendapat dimulai dari menyadari adanya pengertian, karena tanpa pengertian tidak akan ada yang namanya pendapat. Tujuan berpikir, yang pertama untuk mengambil keputusan atau decision making. Cirinya ya keputusannya adalah hasil dari suatu usaha intelektual, kemudian juga keputusannya melibatkan pikiran dari berbagai alternatif dan melibatkan tindakan nyata. Kemudian yang kedua untuk memecahkan masalah atau problem solving. Dilakukan melalui 6 tahap, yaitu identifikasi masalah, menggali ingatan, memahami situasi, mencari jawaban dan kesimpulan, mencoba dengan penyelesaian atau trial and error, kemudian menemukan pemecahan masalah atau insight solution. Yang ketiga untuk menciptakan gagasan baru atau create ideas. Memiliki dua sifat nih, yaitu melibatkan atau menghasilkan respon atau gagasan baru bersifat orisinil dan menggunakan pola pikir divergen, yaitu menghasilkan sejumlah kemungkinan atau alternatif. Macam-macam berpikir menurut Floyd L. Roach pada tahun 1967. Yang pertama ada berpikir deduktif, ya berlangsung dari yang umum menuju yang khusus. Ya, dalam cara berpikir ini si individu mulai dari suatu teori, prinsip atau kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Jelasnya, jadi berpikir deduktif ini adalah mengambil kesimpulan dari dua pernyataan yang pertama merupakan pernyataan umum. Nih, ada contoh, ya nih biasanya ada di ujian-ujian ya. Semua manusia akan mati. Nah, ini adalah kesimpulan umum. Kemudian Socrates adalah manusia. Ini adalah kesimpulan khusus. Jadi Socrates akan mati. Ini adalah yang dinamakan kesimpulan deduksi.
Kemudian yang kedua ada berpikir induktif, yaitu proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena-fenomena yang ada, karena semua fenomena harus diteliti dan dievaluasi dulu sebelum melangkah lebih jauh. Nah, berpikir induktif ini adalah menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau data yang ada di sekitarnya. Nah, dasarnya ini adalah observasi. Kemudian yang ketiga ada berpikir evaluatif, merupakan cara berpikir kritis atau critical thinking, ya, menilai antara baik dan buruknya, tepat atau tidaknya sebuah gagasan. Jadi dalam suatu berpikir evaluatif ini ya, seorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan menilai atas dasar kriteria tertentu. Ada strategi berpikir. Ya, yang pertama ada strategi menyeluruh. Jadi persoalan dipandang sebagai suatu keseluruhan dan coba dipecahkan dalam rangka keseluruhan itu. Nah, strategi ini dinilai lebih efisien, terutama berguna saat waktunya itu terbatas. Kemudian yang kedua ada strategi detailistis, ya, persoalan dibagi-bagi gitu ya dalam bagian-bagian dan dicoba untuk dipecahkan bagian demi bagian. Ada tingkatan berpikir. Yang pertama ada tingkat konkret, ya, merupakan proses berpikir lewat bayang atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Nah, berpikir dalam tingkatan ini nih mengandung kesadaran akan hubungan antara pengamatan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada tingkat skematis. Jadi tingkat atau bagian ini adalah tingkat saat bayang atau tanggapan tidak lagi menjadi kegiatan yang konkret dan seseorang sudah mempunyai gambaran umum dalam pikiran mereka. Nah, untuk itu seseorang sudah bisa membandingkan keadaan atau sifat dari banyak benda yang diamati sebab sudah mengetahui bagaimana cara membangun sikap kritis. Berikutnya ada berpikir kritis yang kita kenal dengan critical thinking. Ya, menurut Santrok, berpikir kritis adalah memahami makna masalah secara lebih dalam, mempertahankan agar pikiran tetap terbuka terhadap segala pendekatan dan pandangan yang berbeda, dan berpikir secara reflektif, dan bukan hanya menerima pertanyaan-pertanyaan dan melaksanakan prosedur-prosedur tanpa pemahaman dan evaluasi yang signifikan. Ya, ini kata si Santrok. Kemudian, berpikir kritis, ini pemahaman lain ya, berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Nah, untuk memahami informasi secara mendalam dapat membentuk sebuah keyakinan kebenaran informasi yang didapat atau pendapat yang disampaikan. Kemudian berpikir kritis bukanlah perkara mudah nih, karena hal tersebut mencakup seluruh proses mendapatkan, membandingkan, menganalisa, mengevaluasi, internalisasi, dan bertindak melampaui ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai. Ada kategori berpikir kritis ya, mengklasifikasi, mengasumsi, memprediksi, hipotesis, menginterpretasi data, menginferensi atau membuat kesimpulan, yang mengukur, merancang sebuah penyelidikan, mengamati, membuat grafik, meminimalkan kesalahan percobaan, mengevaluasi dan juga menganalisis. Nah, ini adalah kategori dari berpikir kritis. Prosesnya nih ya, jadi proses berpikir merupakan urutan kejadian mental yang terjadi secara alamiah atau terencana dan sistematis pada konteks ruang, waktu, dan media yang digunakan serta menghasilkan suatu perubahan terhadap objek yang mempengaruhinya. Nah, proses berpikir ini merupakan peristiwa mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi-persepsi, dan juga pengalaman sebelumnya. Nah, ini adalah tahapan proses berpikir kritis menurut Jacob and Sam. Ya, ada klarifikasi, yaitu tahap-tahap di mana individu merumuskan masalah dengan tepat dan juga jelas. Ada assessment, yaitu tahap di mana individu menemukan pertanyaan yang penting dalam masalah. Kemudian inferensi, yaitu tahap di mana individu membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Kemudian strategi, yaitu tahap di mana siswa atau individu berpikir secara terbuka dalam menyelesaikan masalah. Sementara itu, karakteristik berpikir kritis. Yang pertama ada watak.
atau dispositions ya. Jadi seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis, mempunyai sikap skeptis, sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, respect terhadap berbagai data dan pendapat, respect terhadap kejelasan dan ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggap baik. Yang kedua, kriteria. Jadi dalam berpikir kritis gitu ya, harus mempunyai sebuah kriteria atau patokan untuk sampai ke arah sana ya. Si individu harus menemukan sesuatu untuk diputuskan atau dipercayai. Ya, meskipun sebuah argumen dapat disusun gitu ya dari berbagai sumber pelajaran, namun akan mempunyai kriteria yang berbeda. Yang ketiga itu adalah argumen. Adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data. Nah, keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan penyusunan argumen. Adalah pertimbangan atau pemikiran, reasoning, yaitu kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Jadi prosesnya akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data. Yang kelima ada sudut pandang, point of view. Jadi adalah cara memandang atau menafsirkan dunia ini yang akan menentukan konstruksi makna. Jadi seseorang yang berpikir dengan kritis akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang keenam ada prosedur penerapan kriteria atau procedures for applying criteria. Jadi prosedur penerapan berpikir kritis ini sangat kompleks dan juga prosedural. Prosedur tersebut akan meliputi merumuskan masalah atau merumuskan permasalahan, kemudian menentukan keputusan yang akan diambil dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan. Berikutnya ada berpikir kreatif atau creative thinking. Nah, creative thinking ini merupakan suatu proses yang mengkombinasikan berpikir logis dan berpikir divergen. Berpikir divergen digunakan untuk mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah, sedangkan berpikir logis digunakan untuk memverifikasi ide-ide tersebut menjadi sebuah penyelesaian yang kreatif. Berpikir kreatif mempunyai hubungan gitu ya dengan kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kreatif ini tidak hanya mampu memecahkan masalah, tapi juga mampu melihat berbagai alternatif dari pemecahan masalah tersebut. Nah, creative thinking dapat meningkatkan sikap positif si individu sehingga individu ini tidak mudah putus asa dalam menyelesaikan masalah. Menurut McGregor, berpikir kreatif ini adalah yang mengarah pada pemerolehan wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Sementara menurut Martin, berpikir kreatif adalah keterampilan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian berpikir kreatif itu ya menurut Munandar yang pertama ada fluency atau kelancaran. Nah, ciri-cirinya pertama mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak pertanyaan dengan lancar. Yang kedua memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Yang ketiga selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Kemudian yang kedua flexibility atau fleksibel. Ya, ciri-cirinya menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi dan dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang kedua, banyak mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, dan yang ketiga, mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Yang ketiga adalah originality atau orisinil ya, ciri-cirinya mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, kemudian memikirkan cara yang enggak lazim untuk mengungkapkan diri, serta mampu membuat kombinasi-kombinasi yang baru dari beberapa konsep. Yang keempat ada elaboration atau elaborasi. Ciri-cirinya mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, kemudian menambah atau memerinci detail-detail atau menguraikan secara runtut dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik.
Kemudian berikutnya nih ada aspek keterampilan berpikir kreatif. Yang pertama ada produktivitas berkaitan dengan banyaknya karya yang dihasilkan. Originalitas berkaitan dengan hasil karya yang berbeda dengan hasil sebelumnya atau menciptakan karya baru. Yang ketiga ada fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan untuk memodifikasi. Kemudian faktor pendorong kreativitas, ya, ada kepekaan dalam melihat lingkungan, kebebasan dalam melihat lingkungan artinya mampu melihat masalah dari segala arah, ya, kemudian juga ada komitmen kuat untuk maju dan berhasil, optimis dan berani mengambil resiko, kemudian juga ada ketekunan untuk berlatih agar memperoleh wawasan yang luas, lingkungan kondusif, tidak kaku dan tidak otoriter. Berikutnya ada syarat berpikir kreatif. Satu nih, sesuatu yang dihasilkan harus dapat memecahkan persoalan secara realistis. Yang kedua, hasil pemikirannya harus merupakan upaya mempertahankan suatu pengertian atau pengetahuan yang orisinil, bukan hasil plagiat. Kemudian ada 5 tahap berpikir kreatif. Yang pertama ada orientasi. Jadi masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Kemudian yang kedua preparasi, jadi berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Kemudian berikutnya ada inkubasi, jadi proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan buntu, namun proses berpikir berlangsung terus-menerus dalam jiwa bawah sadar si individu. Yang keempat ada iluminasi. Jadi ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah, ya. Kemudian verifikasi, yaitu tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang dijabarkan pada tahap keempat tadi, ya. Berikutnya materi yang akan saya bahas adalah belajar. Nah, kita lihat dulu pengertian dari belajar. Santrok menyatakan bahwa belajar sebagai perubahan yang relatif bersifat permanen karena adanya pengalaman. Yang kedua, Reber menyatakan bahwa belajar dalam dua pengertian. Yang pertama, belajar sebagai proses pemerolehan pengetahuan, dan kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan individu karena adanya latihan. Berikutnya ada Morgan. Morgan menyatakan bahwa learning is any relatively permanent change in behavior that is a result of past experience. Artinya, belajar adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen yang merupakan hasil dari pengalaman masa lalu. Nah, ini pengertian belajar menurut John Burfield Biggs, ya, dalam Teaching for Learning, The View from Cognitive Psychology pada tahun 1991. Jadi belajar mempunyai 3 macam rumusan nih. Yang pertama ada rumusan kuantitatif. Jadi belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai oleh siswa atau individu. Kemudian yang kedua ada rumusan institusional. Jadi belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengabsahan terhadap penguasaan siswa atas materi-materi yang telah dipelajari. Jadi bukti institusional yang menunjukkan siswa telah belajar dapat diketahui dalam hubungannya dengan proses mengajar. Ukurannya ialah semakin baik mutu mengajar yang dilakukan guru, maka akan semakin baik pula mutu perolehan siswa yang kemudian dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai yang kita kenal dengan dalam bentuk rapot, ya. Kemudian yang ketiga ada rumusan kualitatif. Jadi proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Belajar dalam pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini dan nanti dihadapi oleh si siswa atau individu. Berikutnya adalah ciri-ciri dari belajar. Pertama, perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Artinya, ya, suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku menyadari terjadinya perubahan tersebut atau sekurang-kurangnya merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misal, gitu ya, menyadari pengetahuannya bertambah. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan juga fungsional. Jadi, sebagai hasil belajar, perubahan
terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi nantinya akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Ya, misalnya jika seorang anak belajar membaca, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat membaca menjadi dapat membaca. Nah, perubahan ini akan berlangsung terus gitu ya, sampai kecakapan membacanya menjadi cepat dan juga lancar. Yang ketiga yaitu perubahan bersifat positif dan aktif. Jadi perubahan tingkah laku merupakan hasil dari proses belajar apabila perubahan-perubahan itu bersifat positif dan juga aktif. Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi makin banyak usaha belajar dilakukan, maka makin baik dan juga makin banyak perubahan yang diperoleh. Yang keempat, bukan bersifat sementara. Artinya belajar bersifat menetap atau permanen. Misal kecakapan seorang anak dalam bermain sepeda. Nah, setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Artinya perubahan tingkah laku dalam belajar mensyaratkan adanya tujuan yang akan dicapai gitu ya oleh pelaku belajar dan terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misal ya, ada individu yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik. Berikutnya, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Artinya, perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar itu meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jadi, jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal pokok tentang belajar ya. Yang pertama itu adalah membawa perubahan, tentu saja gitu ya. Kemudian yang kedua adanya kecakapan baru dan yang ketiga adanya usaha untuk mendapatkan perubahan dan kecakapan baru tersebut. Kemudian berikutnya ada teori belajar. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Ya, dikenal juga dengan teori belajar perilaku. Nah, teori ini nih fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat. Jadi supaya tingkah laku yang diharapkan bisa jadi rutinitas, dibutuhkan pengulangan serta kursus atau juga latihan. Nah, aplikasi teori behavioristik ini menginginkan hasil tingkah laku yang diharapkan. Jadi penguatan positif akan diberikan pada tingkah laku yang diharapkan. Sebaliknya, kalau tingkah laku yang tidak atau kurang cocok itu akan memperoleh penilaian atau penghargaan yang negatif. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Jadi behavioristik memandang bahwa belajar merupakan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan juga respon. Kemudian teori behavioristik ini memiliki tujuan. Ya, tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik itu ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari itu dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Nah, teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, dari para penganut aliran ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, menurut teori ini, ilmu pengetahuan itu dibangun dalam diri seseorang melalui interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, belajar juga dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu secara aktif. Ya, nah aktif ini berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada teori belajar humanistik. Nah, teori ini proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi teori belajar ini tuh lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal, ya.
Teori ini juga memperhatikan bagaimana perkembangan individu, terutama siswa saat belajar, mampu mengaktualisasikan dirinya gitu ya, bisa memahami tentang dirinya serta realisasi diri. Ya. Kemudian yang keempat ada teori belajar konstruktivistik. Jadi teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh individu itu sendiri. Jadi ada pemberian makna gitu ya, yang dilakukan oleh individu selama proses belajar. Nah, paradigma si teori ini nih memandang individu sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Nah, karena pembentukan pengetahuan itu adalah si individu sendiri, maka individu yang dalam hal ini adalah pelajar harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling penting adalah menentukan terwujudnya gejala belajar, yaitu niat belajar individu itu sendiri, termasuk kalian sebagai mahasiswa. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi proses belajar. Secara umum, faktor yang mempengaruhi proses belajar itu ada dua. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Nah, faktor internal berasal dari dalam diri individu, sementara faktor eksternal tentu saja berasal dari luar diri individu. Faktor yang mempengaruhi proses belajar dari segi internal yang terdiri dari faktor fisiologis dan juga faktor psikologis. Fisiologis itu ada keadaan jasmani yang sehat dan bugar, kemudian juga fungsi jasmani yang terkait dengan panca indera. Sementara faktor psikologis ada intelijensi ya, yang merupakan kecakapan, terdiri dari kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, dan mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, serta mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Faktor lain dari psikologis itu adalah motivasi yang sangat menentukan keefektifan individu saat belajar. Karena motivasi ini mendorong si individu untuk belajar hal yang baru, mengarahkannya mempelajari dan memahami sesuatu yang baru. Kemudian perhatian, untuk mendapat hasil belajar yang baik dan optimal gitu ya, maka individu harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya gitu ya. Minat. Nah, minat juga penting nih untuk faktor psikologis ya. Jadi kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi semakin besar minatnya, si individu ini akan semakin termotivasi, semakin semangat gitu untuk belajar dan mencari informasi. Kemudian sikap, ya, dalam proses belajar, sikap individu juga dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Kemudian bakat juga merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud gitu ya. Kemudian kematangan atau maturity juga suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan individu yang sudah siap gitu ya untuk melaksanakan kecakapan baru. Nah, untuk itu diperlukan latihan dan pengulangan terus-menerus agar mencapai kematangan untuk melaksanakan kecakapan baru. Jadi proses belajar akan lebih berhasil jika si individu ini sudah siap atau matang gitu ya. Nah, kemudian kesiapan ini adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Jadi kesediaan timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kemudian faktor eksternal, tadi ada faktor internal gitu ya, sekarang adalah faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Faktor lingkungan sosial seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial keluarga. Sementara kalau lingkungan non sosial seperti lingkungan alamiah gitu ya, seperti udara yang bersih, sinar yang tidak terlalu silau dan lain sebagainya. Kemudian juga ada faktor sarana prasarana yang mendukung ya, seperti sinyal saat belajar online, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya sudah selesai materi tentang berpikir dan belajar kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan materi pelajaran kali ini gitu ya.
Silahkan seperti biasa kalian komen nama, NIP, dan juga kelas kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah hadir dan menyaksikan materi saya kali ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Saya stop share dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.